Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya, Detektif Candles. Semoga channel ini bisa bermanfaat, khususnya bagi para trader semua. Di video ini akan saya ulas tentang rumus menghitung candlestick patterns part 3, yaitu menghitung triple candles. Berbicara triple candles, mungkin inilah momen yang ditunggu-tunggu para trader, karena ini merupakan pembentukan arah harga atau PA yang akan menentukan open perdagangan yang benar saat kita trading. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke sahabat trader, mari kita mulai parts 3, menghitung triple candles. Sekarang perhatikan gambar kedua candlestick ini. Pada gambar ini ada dua buah candlestick bearish dan bullish atau merah dan hijau. Yang perlu kalian ingat, kalau bearish bergerak dari atas ke bawah atau turun, sedangkan bullish bergerak dari bawah ke atas atau naik. Turun berarti jual, naik berarti beli. Nah, pertemuan jual beli inilah yang dikatakan dengan transaksi. Nah, perhatikan. Ini kita sebut dengan X dan ini kita sebut dengan Y. Sekarang mari kita hitung. X plus Y sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4000 plus Y sama dengan 3000. Min 4000 plus 3000 berarti sama dengan min 1000. Belum sama dengan 0. Lalu bagaimana caranya supaya jadi sama dengan 0? Ada yang tahu? Saya rasa iya. Berarti min 1000 kita tambah dengan 1000. Min 1000 tambah 1000 maka sama dengan 0. Kalau plus arahnya kemana bang? Kalau plus berarti naik. Nah, sekarang kembali lagi ke gambar ini. Ini C1 dan ini C2. Berarti C3-nya mana bang? Plus 1000 berarti naik. Lalu, di mana kita akan open posisi bang? Di C3 inilah kita mulai open perdagangan atau open posisi. Apakah di C4 kita bisa OP lagi bang? Jawabannya tergantung. Tergantung apa bang? Tergantung antusias pembeli pada saat itu. Selama stok atau volume penjual pada saat itu masih ada. Bisa dipahami? Kembali ke gambar. Nah, kalau pembeli di C3 ini cuma sedikit, dan stok atau volume penjual masih ada, maka C4 akan aktif kembali untuk membeli. Begitupun C5, C6, dan seterusnya. Kesimpulannya, kalau stok atau volume barang si penjual masih ada, berarti pembeli akan masih terus aktif untuk membeli sampai stok si penjual tadi habis. Oke, bisa dipahami? Kalau belum paham, silahkan di playback video ini. Saya yakin kalian akan paham. Kemudian bagaimana bang jika pembeli belum mampu membeli stok yang masih ada? Berarti pembeli berpikir bahwa nanti akan ada harga yang lebih murah lagi. Dan akhirnya pembeli mulai menurun atau sedikit. Dan benar adanya harga berikutnya turun
Padahal stok si penjual belum habis. Dan inilah yang akan menyebabkan harga atau tren itu turun, yang kerap disebut dengan downtrend. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Mari kita simulasikan kejadian ini ke dalam bentuk candlestick pattern. Perhatikan gambar ini. Saat penjual hadir, datang bertubi-tubi, kemudian hadirlah pembeli. Saat pembeli hadir, apakah stok penjual masih ada? Jawabannya iya, masih ada. Maka hadirlah lagi pembeli. Saat pembeli ini hadir lagi, apakah stok masih ada? Masih ada. Lalu pembeli berpikir bahwa nanti akan ada harga yang lebih murah lagi. Nah, dari mana pembeli itu tahu kalau nanti akan ada harga yang lebih murah lagi atau harga akan turun, sementara stok atau volume barang si penjual tadi masih ada? Ada yang bisa jawab? Jawabannya kita tunggu setelah yang berikut ini. Oke, sahabat trader, sekarang mari kita lanjutkan. Apa yang membuat pembeli itu berhenti membeli pada saat itu dan yakin bahwa harga di kemudian akan turun? Tentunya pembeli mendapat informasi yang sangat kuat. Dari mana datangnya informasi itu? Dari pembeli itu sendiri. Dari pembeli sebelum-sebelumnya. Pembeli semakin berkurang, dan semakin berkurang. Dari mana kita tahu bahwa pembeli itu berkurang? Dari volume pembeli itu sendiri. Kemudian diperjelas lagi dengan adanya rejection atau penolakan-penolakan pembeli yang kerap kita sebut dengan shadow atau sumbu. Sumbu yang mana, Bang? Atas atau bawah? Saya rasa jawaban ini sudah ada pada kalian. Dan sebaliknya, saat stok atau volume penjual sudah terjual habis, tetapi pembeli itu sangat antusias untuk membeli, maka harga akan mengalami kenaikan. Dan inilah yang kita sebut dengan uptrend. Bisa dipahami? Kita lanjut. Apabila stok penjual itu masih ada, maka akan hadir lagi pembeli. Terus seperti itu. Dan setelah stok penjual tadi habis terjual, maka penjual akan hadir lagi untuk menjual barangnya. Datang lagi pembeli, habis lagi. Berarti pergerakan harga itu normal. Jual, datang pembeli, habis lagi. Jual lagi, datang pembeli, habis lagi. Berarti pergerakan itu berjalan normal. Nah, kejadian inilah yang disebut dengan tren sideways. Jadi benar adanya hukum ekonomi perdagangan yang selama ini terjadi di seluruh dunia. Apabila permintaan atau pembeli itu banyak, maka harga barang akan naik. Dan apabila permintaan itu sedikit, maka harga barang akan turun. Inilah hukum permintaan dalam pelajaran ekonomi. Lalu bagaimana cara jitu master trader kita, Mone Hisahoma, dalam menganalisis pergerakan harga secara teknikal ini? Tunggu di next video. Semoga video ini bermanfaat
dan menginspirasi saudara-saudaraku yang masih dalam kegagalan. Tetapi jangan sedih hati, jangan mengeluh, tetaplah berjuang. Orang sukses itu bukan orang yang bermandikan harta, tetapi orang yang mampu bangkit saat dirinya terjatuh. Tetaplah bersama kami, salam satu saudara, dan sampai jumpa.